Kabupaten Purbalingga adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berada di bagian barat daya. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pemalang di bagian utara, Kabupaten Banyumas dan Banjarnegara di bagian selatan, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Pekalongan di bagian timur, serta Kabupaten Banyumas di bagian barat. Luas wilayah Kabupaten Purbalingga adalah 77.760 hektar atau sekitar 2,39% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Purbalingga terbagi menjadi 224 desa dan 15 kelurahan yang tersebar di 18 kecamatan. Kabupaten Purbalingga memiliki potensi luar biasa yang diharapkan mampu menarik minat para investor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investasi. Saya Atto Susanto, Kepala DPM PTSP Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki beragam potensi investasi. Di antaranya, yang pertama yaitu investasi di bidang pariwisata yang cukup menjanjikan. Ini ditunjukkan Bapak dan Ibu sekalian bahwa kunjungan wisatawan ke Purbalingga sebelum pandemi mencapai 3 juta orang dan ranking ketiga di Jawa Tengah. Yang kedua, potensi di industri manufaktur dibuktikan dengan adanya 24 PMA yang cukup besar yang beroperasi di Purbalingga dan adanya ketersediaan kawasan peruntukan industri seluas 875 hektar di Purbalingga. Yang ketiga, potensi di bidang pertanian yang cukup beragam yang menghasilkan produk-produk yang dipakai oleh lokal maupun diimpor ke luar negeri. Yang ketiga, adanya potensi UMKM yang sudah terbina cukup besar di Purbalingga. Ada 5.000 UMKM yang cukup kondusif dan menghasilkan produk-produk yang luar biasa. Dan yang terakhir tentu atau yang lainnya yaitu potensi ekonomi kreatif yang tumbuh dan berkembang pesat di wilayah Kabupaten Purbalingga. Didorong atau didukung dengan iklim investasi yang kondusif, sumber daya yang melimpah, upah tenaga kerja yang kompetitif, infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai, Purbalingga adalah kabupaten atau daerah tujuan investasi yang akan menguntungkan bagi seluruh investor. Pada saat ini, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Purbalingga fokus untuk pengembangan beberapa sektor unggulan. Salah satunya yaitu di sektor pariwisata, kita akan kembangkan Bumi Sambara yang akan menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat unik, karena ini akan menceritakan perkembangan dari zaman ke zaman Purbalingga, dari mulai purbakala sampai zaman kerajaan dan lain sebagainya. Didukung oleh kondisi geografis yang sangat spesifik dan unik, Bumi Sambara merupakan salah satu proyek investasi yang kami yakin akan berkembang nantinya. Yang kedua yaitu proyek investasi perkebunan kopi Pakejen. Ini juga tentu akan menjanjikan karena pertama bahwa konsumsi kopi yang saat ini terus tumbuh dan berkembang dan diperkirakan bahwa 5 tahun ke depan kebutuhan kopi ini akan sangat luar biasa dengan pola konsumsi yang setiap saat berkembang ini tentu membutuhkan produk kopi yang berkualitas. Pakejen adalah salah satu tempat di dataran tinggi yang tentu dengan dataran tinggi ini akan menghasilkan kopi yang kualitasnya cukup baik.
Yang selanjutnya yaitu proyek investasi perkebunan nanas Pakejen. Ini juga Bapak dan Ibu sekalian bahwa produk nanas di Purbalingga sudah mencapai 1,3 juta. Tentu ini akan menunjukkan bahwa lahan tersebut atau kawasan Purbalingga ini untuk nanas ini sangat cocok dan akan menghasilkan tentu nanas yang berkualitas yang nanti kita produksi secara variatif sehingga nanas ini akan memiliki nilai yang lebih dari saat ini. Bumi Sambara merupakan gerbang Purbalingga, di mana setiap orang dapat masuk dan melihat dunia Purbalingga dengan segala keunikan dan potensi yang tersebar di berbagai tempat. Mulai dari keunikan potensi sejarah, serta peninggalan artefak sejak zaman batu sampai zaman modern. Kemudian potensi keunikan alam yang di dalamnya terdapat bukit, sungai, curug, serta kekayaan sosial budaya yang ada hingga saat ini. Bumi Sambara adalah pengejawantahan dari dunia keabadian, di mana manusia mempunyai kecenderungan nomadik untuk melakukan perjalanan mencari makna. Itulah sebabnya, di kawasan yang akan dibangun sebagai gerbang Purbalingga ini, diharapkan dapat membuat setiap orang berselancar, mencari dan menafsirkan makna melalui konsep-konsep wisata yang akan hadir di tempat ini. Pengembangan Bumi Sambara terbagi menjadi 4 konsep dasar pengembangan, yaitu ekologis, ekowisata, integrasi aksesibilitas, dan community base. Ekologis berarti kegiatan yang dikembangkan bersifat melindungi dan mendukung fungsi kawasan hutan lindung. Kemudian ekowisata bermaksud agar pengembangan wisata alam dapat memberi manfaat secara ekonomi, utamanya bagi masyarakat setempat. Integrasi aksesibilitas adalah mengintegrasikan akses dan pencapaian kawasan dari sisi barat dan sisi timur. Lalu, untuk community base, berarti pengembangan kawasan wisata berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat sekitar. Dalam penataan lahan, Bumi Sambara dibagi dalam beberapa zona, sebagaimana gambar berikut. Wilayah yang ditunjukkan oleh angka 1 adalah lahan parkir. Angka 2 merupakan pelataran Bumi Sambara. Angka 3, Pasar Purba dan Museum Batu. Angka 4, Panggung Budaya. Angka 5 adalah Purba Resort. Angka 6 merupakan Taman Purba dan angka 7 adalah kawasan agrowisata kopi Purbalingga yang dinamakan Kopi Purba. Pengadaan lahan parkir yang cukup dan penentuan bentuk model parkir yang tepat sangatlah penting untuk menunjang kenyamanan pengunjung. Kemudian, pelataran Bumi Sambara adalah pelataran hamparan rumput dengan 108 batu menhir dan berdiri setinggi kurang lebih 3 meter dengan latar belakang Gunung Slamet sebagai simbol keabadian. Batu menhir yang berdiri tersebut menjadi narasi otak atau akal dalam pencarian makna. 108 batu ini melambangkan sifat dan kepribadian manusia di dunia. Pelataran ini terhampar di lahan seluas kurang lebih 2 hektar dan dihiasi serta dikelilingi oleh taman bunga yang eksotik. Pasar Purba dan Museum Batu adalah pasar dengan konsep zaman prasejarah. Setiap pengunjung yang masuk akan disambut dengan lokasi-lokasi spot selfie bertemakan suasana zaman batu. Di bagian depan, terdapat tempat penukaran uang dari kepingan batu yang nantinya digunakan untuk transaksi di dalam pasar. Juga terintegrasi dengan Museum Batu. Di dalamnya, terdapat galeri batu-batuan yang ada di kawasan Purbalingga dengan pendekatan ilmu geologi.
Peruntukan lahan dalam hal ini kurang lebih 3 hektar. Panggung budaya adalah tempat untuk pagelaran berbagai kesenian budaya pada momen atau saat-saat tertentu, dan peruntukan lahan untuk ini kurang lebih 1 hektar. Selanjutnya adalah Purba Resort, yakni penginapan dengan nuansa zaman batu, namun memiliki fasilitas hotel berbintang dengan resto dan coffee shop di dalamnya. Di samping itu, tersedia pula ruang meeting dan ruang audiovisual. Dalam hal ini, peruntukan lahannya kurang lebih 2 hektar. Taman Purba merupakan taman di mana ditemukan pohon atau tanaman yang hidup di zaman purba, baik itu berasal dari Purbalingga sendiri maupun Nusantara secara umum, dipadu dengan ornamen kerajaan zaman kuno. Peruntukan lahan untuk ini adalah seluas kurang lebih 5 hektar. Kopi Purba, kawasan agrowisata kopi Purbalingga, merupakan wisata agro berbasis kopi yang mengedepankan keterlibatan langsung dengan proses dari hulu ke hilir bagi para pecinta dan penikmat kopi. Kerjasama pengembangan manajemen yang dijalankan adalah kemitraan antara pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan investor dengan skema build, operate, dan transfer atau BOT. Perjanjian BOT adalah bentuk kerjasama antara pemegang hak atas tanah dengan investor, di mana investor berhak membangun dan mengoperasikan bangunan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian, sebagaimana diatur pada pasal 363 dan 366 untuk pengembangan kawasan antara 25 sampai dengan 30 tahun. Nilai investasi yang ditawarkan sebesar 64 miliar 834 juta rupiah. Memiliki net present value atau NPV sebesar 3 miliar 849 juta 490.201 rupiah, serta internal rate of return atau IRR sebesar 17,57% dan payback period dalam 4 tahun 7 bulan. Bagi calon investor yang berminat, dapat langsung menghubungi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga. Selain Bumi Sambara, Kabupaten Purbalingga memiliki potensi investasi lain yang tak kalah menariknya. Potensi investasi berikutnya adalah pembangunan wisata agroindustri nanas Pakejen di Desa Cendana, Desa Candiwulan, dan Desa Karangjengkol, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Menurut Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 yang sebelumnya berisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga tahun 2011 hingga 2031 telah menetapkan bahwa arah pengembangan Kecamatan Kutasari diantaranya sebagai kawasan pemukiman, perkebunan, dan kawasan hutan lindung. Lahan Pakejen terletak di 3 desa, yaitu Desa Karangjengkol, seluas 29 hektar,
Desa Candiwulan seluas 0,6 hektar dan Desa Cendana seluas 23 hektar. Saat ini, lahan tersebut dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga dengan status hak pakai. Untuk mencapai lahan Pakejen, dibutuhkan waktu setidaknya 35 menit dari pusat kota Purbalingga dengan menempuh jarak kurang lebih 17 km dengan rute Purbalingga, Padamara, Cendana, Pakejen. Berikut ini adalah gambaran wilayah kawasan wisata agroindustri Nanas Pakejen. Strategi yang digunakan untuk mengembangkan kawasan wisata agroindustri Nanas Pakejen ini adalah dengan menggabungkan kegiatan wisata agro atau pertanian nanas dan kegiatan wisata pendukung lainnya, seperti budidaya dan pengolahan nanas, wisata budaya daerah Purbalingga, wisata petualangan, kuliner, olahraga, dan hiburan lain yang menjadikan produk dari kawasan wisata agroindustri Nanas Pakejen ini lebih menarik. Dan tentunya dilengkapi dengan fasilitas terbaik untuk kenyamanan pengunjung. Dengan beragamnya jenis wisata dan kelengkapan fasilitas yang dimiliki, kawasan wisata agroindustri Nanas Pakejen diharapkan dapat menjadi tempat rekreasi, edukasi, konservasi, dan reboisasi yang memiliki segmentasi pasar yang sangat luas. Pengunjung dengan berbagai usia maupun latar belakang yang berbeda dapat menikmati wisata Nanas Pakejen ini, baik dari dalam maupun luar Kabupaten Purbalingga. Terlebih dapat menarik minat wisatawan asing. Untuk pelaksanaan operasional kawasan wisata, dibentuk sebuah badan atau lembaga yang disebut Badan Pengelola Kawasan atau disingkat Baloka. Baloka berfungsi untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kawasan seperti pekebun, desa, investor, dan pemerintah kabupaten. Kawasan wisata agroindustri Nanas Pakejen diperkirakan membutuhkan biaya sekitar 21 miliar. Berdasarkan analisis kelayakan investasi, maka dapat ditentukan payback period dan net present value, internal rate of return, benefit cost ratio, dan coefficient of variance dengan rincian sebagai berikut. Payback period atau PP, seluruh modal investasi dapat dikembalikan setelah 14 tahun 8 bulan untuk jangka waktu proyek selama 20 tahun. Kemudian, untuk net present value atau NPV, diperoleh sekitar 34 miliar rupiah pada tingkat bunga bank 10,5%. Jika tingkat bunga bank 13,5%, diperoleh net present value sekitar 27 miliar rupiah. Dan jika tingkat bunga bank 16,5%, diperoleh net present value sekitar 22 miliar rupiah. Internal Rate of Return atau IRR adalah 17,29%. Benefit Cost Ratio sebesar 1,63 dengan bunga bank sebesar 10,5%, 1,29 dengan bunga bank sebesar 13,5%, dan 1,05 dengan bunga bank sebesar 16,5%. Dan coefficient of variance dengan nilai sebesar 0,27, sehingga dapat dikatakan bahwa usaha ini memiliki tingkat resiko yang rendah. Berdasarkan beberapa kriteria investasi tersebut, maka desain kawasan wisata agroindustri Nanas Pakejen dinyatakan layak secara finansial. Sehubungan dengan infrastruktur pendukung,
Di Pakegen telah tersedia jaringan energi dan tenaga listrik yang baik, serta jangkauan sinyal yang cukup bagus untuk telepon seluler. Di lokasi juga terdapat sumur atesis, sehingga pasokan air baku tidak perlu dikhawatirkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Purbalingga sangatlah luar biasa. Utamanya karunia alam yang berlimpah. Salah satu rencana proyek investasi yang tak kalah menarik adalah pengembangan perkebunan kopi lahan Pakegen. Terletak di 3 desa, yakni Desa Cendana, Desa Candiwulan, dan Desa Karangjengkol, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, membuat lahan Pakegen sangat leluasa untuk dikembangkan. Budidaya kopi dan turunannya di lahan Pakegen ini menjadi sangat menarik, dikarenakan ketinggian di Pakegen cukup ideal untuk tanaman teh dan kopi. Mengingat lokasinya yang berada dekat dengan Gunung Slamet, komoditas kopi dipilih karena prospek pengembangan kopi untuk pasar dalam negeri meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi kopi. Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEIKI) pada tahun 2019 menyatakan, neraca dagang kopi nasional akan berubah menjadi net importir pada tahun 2023 sampai 2025. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi yang tidak diikuti oleh ekspansi produksi. Konsumsi bubuk kopi akan menjadi 2 kali lipat atau sekitar 640.000 ton per tahun. Dengan kata lain, akan ada defisit bubuk kopi sebanyak 240.000 ton sekitar 3 hingga 5 tahun mendatang. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa Perda Kabupaten Purbalingga nomor 10 tahun 2020 telah menetapkan bahwa arah pengembangan Kecamatan Kutasari diantaranya sebagai kawasan pemukiman, perkebunan, dan kawasan hutan lindung. Maka, pemanfaatan lahan perkebunan seyogyanya dapat dimaksimalkan, salah satunya dengan memilih komoditas yang tepat, seperti kopi. Rencana lokasi perkebunan kopi lahan Pakegen dapat kita lihat pada peta berikut. Kawasan wisata agroindustri kopi Pakegen diperkirakan membutuhkan biaya sekitar 9 miliar rupiah. Dengan rincian sebagai berikut. Berdasarkan analisis kelayakan investasi yang tampak pada tabel, dapat dilihat bahwa diperoleh PV positif sebesar 36 miliar dan PV negatif sebesar 400 juta. Modal investasi dapat kembali setelah 1 tahun 3 bulan dengan net present value diperoleh sekitar 19 miliar rupiah. Internal rate of return diperoleh sebesar 60,64% dengan benefit cost ratio sebesar 83. Perhitungan ini diperuntukkan untuk menghitung biaya kebutuhan penanaman komoditas kopi jenis Arabica pada lahan Pakegen Kecamatan Kutasari yang berada di ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga memiliki aset tanah di lokasi tersebut dan sebagian di antaranya, tepatnya 25 hektar, ditawarkan pada investor untuk investasi di subsektor perkebunan. Dengan alternatif penanaman di antaranya adalah kopi. Berdasarkan beberapa kriteria investasi tersebut, maka desain kawasan wisata agroindustri kopi lahan Pakegen dapat dinyatakan sangat layak secara finansial. Akses jalan wisata dari Serang ke Baturaden saat ini adalah jalan aspal dengan lebar kurang lebih 5 meter dan dibangun berdasarkan MOU Pemkab Purbalingga
bersama Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Banyumas Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujono, Kepala Desa Cendana, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan hari ini kami memperkenalkan bahwa Desa Cendana adalah salah satu desa yang masuk di wilayah Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Kami mendukung dan menyambut baik rencana investasi pembangunan wisata Bumi Sambara, wisata agroindustri nanas, dan perkebunan kopi. Wilayah kami memang sangat potensi sekali untuk proyek-proyek agrowisata tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan adanya investor yang masuk ke wilayah kami juga nantinya bisa mengangkat perekonomian di masyarakat kami, yaitu tentunya bisa untuk dilibatkan baik sebagai tenaga kerja ataupun pengelolaan lainnya. Demikian harapan kami, mudah-mudahan hal ini juga bisa secepatnya terrealisasi dan masyarakat kami bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada saat ini. Sekian kurang lebihnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasum dari warga Desa Cendana, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Kami mendukung adanya investasi di tanah pekerjaan ini. Semoga investor tertarik di lahan pekerjaan ini untuk menambah kegiatan dan menambah income di desa sini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mendukung kondusivitas investasi di Purbalingga, kami Dinas Perizinan dan pemerintah Kabupaten Purbalingga berupaya memfasilitasi, mendukung bagaimana para investor dengan mudah dan nyaman untuk mendapatkan izin-izin yang diperlukan. Seluruh proses perizinan di Kabupaten Purbalingga kami jamin transparansi, akuntabel sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada tanpa ada maladministrasi yang kita laksanakan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taman Reptil manggone nang Kutasari, wapung dadi andalan Bojong Sari. Kota dagang terkenal Popo Cari, Karangreja andalan hasil tani. Bandar udara, pusat kota pendapat di Pakusuma, Wulan Sridik Kecamatan Pademangan. Kalimana Kemang Kontus Kali Kondang.